orang. Sebentar, saya lihat. Videonya, kameranya tidak, ini off ya semuanya. Ada 11 orang pada pagi hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, ya, saya ingin kalian hari ini untuk presentasi tentang kompleksometri, kan ya, di mana boleh menggunakan PowerPoint yang sudah saya share atau dari dari PPT kalian sendiri. Silahkan yang akan berpresentasi, yang akan memaparkan tentang kompleksometri. Di sini siapa yang mewakili? Bu, maaf, kemarin itu nggak ada ini Bu pemberitahuan kalau kita di kelas ini ada presentasi, Bu. Masa? Iya, Bu. Yang pagi ini nggak ada? Bukannya saya untuk S1 saya sudah sampaikan? Kelas kita belum ada, Bu. Oh. Baik, kalau begitu saya lagi dong ya. Tapi materinya sudah saya berikan ya? Materinya juga belum ada, Bu. Belum saya share juga tentang kompleksometri. Belum, Bu. Saya share. Sudah saya share lewat chat. Sudah bisa di-download? Ini menggunakan HP atau laptop? Kalau HP mungkin agak susah ya. Ada yang menggunakan laptop? Ini nggak ada yang menjawab nih, saya bingung. Sudah ada, Ibu. Hah? Sudah ada. Oh, jadi semuanya pakai handphone? Saya pakai laptop sih kebetulan, Ibu. Oke. Masuk nggak yang saya share? Masuk lah, Bu. Bisa di-download. Bisa di-download? Oke, baik. Saya coba mulai ya. Baik, Bu. Kemarin untuk argentometri, pengendapan ada tugas ya, tapi saya belum buka learning-nya. Nanti coba saya buka ya sekaligus. Kita lihat nanti untuk materi kompleksometri. Ya, bismillah. Ya. Jadi metode berikutnya untuk titrasi volumetri adalah pembentukan senyawa kompleks atau titrasinya metodenya disebut dengan kompleksometri. Ya. Seperti metode lainnya, kompleksometri ini juga harus memiliki nilai akurasi dan nilai presisi yang cukup tinggi, ya, yang cukup baik, ya, di mana akurasi nilai yang diperoleh itu mendekati nilai yang sebenarnya atau sesuai dengan standar dari referensi lain, referensi resmi seperti Pharmacope dan lain-lain. Jadi nilai yang diperoleh atau kadar yang didapatkan itu menunjukkan kedekatan dengan nilai yang sebenarnya atau nilai yang telah ditetapkan oleh standar Pharmacope Indonesia. Sedangkan presisi ini menunjukkan bahwa keterulangan antara satu dengan yang lain itu saling
nilainya tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi selisihnya tidak besar ya. Jadi menunjukkan keterulangan yang baik itu untuk titrasi kompleksometri. Kemudian apa yang dimaksud dengan kompleksometri? Kompleksometri itu sebetulnya intinya adalah pengukuran suatu senyawa kompleks ya. Jadi pembentukan senyawa kompleks yang stabil antara ion logam ya, ion logam bivalen atau bervalensi 2 maupun polivalen atau yang bervalensi banyak ya, dengan senyawa pembentuk kompleks ya. Dengan senyawa pembentuk kompleks, ion logam dan senyawa pembentuk kompleks itu akan membentuk kompleks yang stabil ya. Di sini untuk ion logam bivalen atau yang disebut dengan kation ya, kation itu ion logam bermuatan positif ya. Yang bivalen itu artinya bervalensi 2 ya. Jadi ion logam bivalen maupun polivalen seperti ada di obat-obat misalnya seperti obat-obat antacid ada Al3+ ya, atau kalsium 2+ ya, kalsium laktat atau kalsium sulfat. Kemudian ada magnesium MgOH ya pada antasida, ada MgOH, ada MgO ya. Kemudian juga ada bismut 2+ ya. Misalnya bismut nitrat dan juga zinc ya. Zinc atau Zeng ya, Zn2+ yang bisa dianalisa secara kuantitatif, dengan metode kompleksometri ya. Dengan kompleksometri ion logam yang saya sebutkan tadi sebetulnya juga bisa dianalisa dengan metode gravimetri. Cuma dengan gravimetri ini kan butuh waktu yang cukup lama ya, sampai diperoleh bobot yang tetap atau bobot konstan. Sehingga titrasi kompleksometri merupakan suatu alternatif untuk mengukur kadar dari ion logam atau kation bervalensi 2 maupun polivalen. Ya. Jadi kompleksometri itu artinya pengukuran berdasarkan pembentukan senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks antara ion logam bivalen atau bervalensi 2 dengan senyawa pembentuk kompleks ya. Nah, untuk senyawa membentuk kompleks yang stabil itu artinya kompleksometri. Senyawa pembentuk kompleks di sini bisa menggunakan disodium etilen diamin tetraasetat ya. Jadi dalam bentuk garamnya atau dalam bentuk asamnya ya. Asamnya EDTA, etilen diamin tetraasetat ya. Jadi pembentukan kompleks ini bisa dari senyawa pembentuk kompleks yaitu misalnya dari asam dari etilen diamin tetraasetat eta atau dalam bentuk garamnya Na2 eta ya, disodium etilen diamin tetraasetat. Nah, baik eta maupun Na2 eta ini bisa membentuk kompleks dengan ion-ion logam bervalensi 2 atau bervalensi banyak tadi seperti Ca, Mg, Bi, Zn ya, membentuk kompleks yang stabil. Nah, ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengukur kadar dari ion-ion logam tersebut ya. Jadi misalnya seperti Ca2+ ini akan membentuk kompleks Ca eta ya. Kemudian Mg juga dengan eta membentuk kompleks yang stabil yaitu Mg eta. Bi eta atau zinc eta ya. Jadi ini prinsipnya adalah pembentukan suatu kompleks yang stabil antara ion logam bervalensi 2 dengan zat pembentuk kompleks atau komplekson yaitu dalam bentuk asamnya asam etilen diamin tetraasetat atau dalam bentuk garamnya ya Na2 EDTA ya, etilen diamin tetraasetat. Nah, untuk indikatornya menggunakan indikator logam ya. Karena untuk titik akhirnya kan
titik ekuivalennya agak susah diamati ya, reaksi antara ion logam dengan kompleks ya. Jadi untuk mengakhiri titrasi atau untuk melihat titik akhirnya bisa menggunakan ion logam, indikator logam, misalnya seperti EBT atau Eriochrome Black Tea ya. Jadi di sini juga untuk kompleksometri membutuhkan indikator dalam bentuk indikator logam seperti EBT, Morden T ya dan lain-lain. Jadi nanti ion indikator logamnya akan membentuk kompleks dulu dengan ion logamnya, dengan ion logam atau kation bivalen maupun polivalen ya. Dan nanti akan membentuk kompleks ini nanti akan jadi ada 2 kompleks ya, kompleks antara indikator dengan ion logam dan juga kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks ya atau EDTA. Jadi kompleks merupakan senyawa yang dibentuk melalui kombinasi antara ion logam dengan molekul yang dapat menyumbangkan elektron ya. Misalnya di sini logamnya misalnya adalah Cu ya. Cu ini bisa menyumbangkan elektron 2- ya. Kebetulan ini direaksikan dengan dengan larutan yang mengandung amoniak ya. Atau CO ya. CO juga bisa membentuk kompleks ya. Dia akan menyumbangkan 3+ gitu ya, CONH36 CONH36 3+ ya. Ini Cu2+ ya harusnya ya. Jadi di sini ini nanti kamu bisa ganti CuNH34 2+ dan CONH36 3+ ya. Jadi ini ion logam ini akan menyumbangkan elektron 2+ dan 3+. Pada kedua contoh tersebut Cu2+ dan Co2+ ya. Co itu polivalen ya. Jadi dia bisa 2+, bisa 3+ ya. Kebetulan di sini contohnya 3+, tapi keterangannya di sini CO2+. Ini CO3+ ya. Membentuk kompleks dengan pasangan elektron bebas yang terdapat pada molekul amoniak netral ya. Jadi banyak ion-ion logam yang bervalensi 2 atau yang polivalen dapat membentuk kompleks dengan larutan molekul yang netral. Ya, misalnya di sini larutan molekul amoniak netral ya. Itu kompleks. Jadi kompleks antara ion logam dengan larutan pembentuk kompleks atau larutan netral ya, di mana ion-ion logam tersebut dapat menyumbang elektronnya ya. Kelat. Nah, kelat itu adalah kompleks yang dibentuk melalui kombinasi ion logam polivalen dengan molekul yang memiliki 2 atau lebih gugus yang dapat mendonorkan elektron. Jadi sebetulnya sama ya pengertiannya. Ini kelat itu adalah kompleks antara ion logam dengan senyawa pembentuk kompleks. Nah, senyawa pembentuk kompleks yang banyak digunakan adalah EDTA. Ya. EDTA atau etilen diamin tetraasetat ya. Atau dalam bentuk garamnya tadi saya sebutkan sodium eta atau Na2 EDTA ya. Jadi ini merupakan kelat yang dapat bereaksi dengan logam membentuk senyawa kompleks yang stabil larut dalam air ya. Jadi EDTA merupakan senyawa pembentuk kompleks ya, atau istilahnya adalah kelat karena bisa membentuk kompleks yang stabil dengan ion logam bervalensi 2 atau polivalen ya. EDTA terdiri dari beberapa bentuk disosiasi, jadi bisa Y4- atau HY3- ya, atau H2Y2- dan HY3-. Jadi bisa terurai dalam beberapa bentuk molekul seperti HY4-, HY3-, H2Y2- dan HY3-. Di mana H4Y adalah etilen diamin tetraasetat. Ya, jadi eta itu
etilen diamin tetra itu dilambangkan dengan huruf Y, ya. Jadi H4Y adalah etilen diamin tetraasetat. Nah, jadi berarti kan ionnya adalah Y4-, ion tetraasetat. Sedangkan yang dimaksud dengan ligan ini merupakan molekul yang gugusnya mampu mengikat ion logam seperti EDTA, ya. Ligan merupakan molekul yang gugusnya mampu mengikat ion logam seperti EDTA. EDTA atau etilen diamin tetraasetat acid, ya, H4Y tadi saya sebutkan bisa dalam bentuk asam atau dalam bentuk garam, ya. Sodium EDTA. Ini tadi memiliki 4 bentuk ionisasi, ya. Ini melengkapi keterangan di slide sebelumnya. Akibatnya memiliki derajat keasaman yang berbeda, ya. Misalnya yaitu H4 tambah H3Y-, pKa-nya 2,07 atau tetapan keasamannya 2,07. H4 plus H2Y2-, ini pKa-nya 2,75, ya. H plus tambah HY3-, ini pKa-nya 6,24. H plus tambah Y4-, pKa-nya 10,34. Jadi karena memiliki 4 bentuk uraian, ya, dari H4Y, ini juga dia memiliki 4 derajat keasaman yang berbeda, ya. Di H4Y ini bisa terionisasi menjadi H plus tambah H plus plus H3Y- dengan pKa 2,07 atau terionisasi H4Y-nya menjadi H plus tambah H2Y2- dengan pKa 2,75 atau H4Y ini bisa terionisasi menjadi H plus tambah HY3- dengan pKa 6,24 atau H4Y ini terurai menjadi H plus atau terionisasi menjadi H plus ditambah Y4- dengan pKa 10,34, ya. Jadi ini senyawa pembentuk kompleks yang banyak digunakan, ya, karena cukup stabil untuk membentuk kompleks dengan ion-ion logam bervalensi 2 atau yang polivalen, ya. Jadi yang banyak digunakan untuk titrasi kompleksometri atau untuk menetapkan kadar ion logam, ya, adalah etilen diamin tetraasetat, baik dalam bentuk asam, etilen diamin tetraasetat acid, atau dalam bentuk garamnya, ya, sodium EDTA atau sodium disodium karena Na kan plus 1, ya, Na2 EDTA, ya, etilen diamin tetraasetat itu adalah pembentuk kompleks yang sering digunakan, ya, karena dapat membentuk senyawa kompleks yang stabil dengan ion-ion logam bervalensi 2 atau ion logam yang polivalen, ya. Tadi ion logamnya kan sudah disebutkan, misalnya ada Ca kalsium, ya, Ca2+ misalnya pada Ca laktat, ya. Atau misalnya pada yang kita konsumsi misalnya pada susu juga kan Ca bisa ditetapkan kadarnya dengan pembentukan dengan kompleksometri. Atau misalnya pada obat-obat antacid, ya, obat-obat MAH karena mengandung logam bervalensi 2 seperti magnesium, ya, MgOH 2 kali atau alukol Al3+, ya. Banyak, ya, ion-ion logam, satu senyawa ion logam yang digunakan untuk sediaan farmasi, ya, untuk obat-obat farmasi. Zinc dan seterusnya, ya. Ini bisa ditetapkan dengan kompleksometri karena membentuk senyawa kompleks yang stabil dengan komplekson atau kelat seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetat, baik dalam bentuk asamnya etilen diamin tetraasetat acid atau dalam bentuk garamnya, ya. Garamnya natrium atau sodium
EDTA. Ya. Nah, indikator yang digunakan juga adalah pada kompleksometri ini adalah indikator logam. Ya, indikator logam, misalnya ada Morden Black 2 ya atau Morden Black T. Ini juga sama ya. Jadi kalau Morden Black 2 itu sama, sering disebut dengan Eriochrome Black T. Ya, Eriochrome Black T atau Solochrome Black T. Ya. Dan Murexit juga bisa digunakan untuk indikator kompleksometri karena nanti akan membentuk warna ya, variasi warna yang berbeda pada pH tertentu. Nah, jadi ini contoh beberapa ion-ion logam atau kation ya dengan EDTA atau senyawa pembentuk kompleks dan membentuk kompleks ion logam yang stabil. Misalnya di sini Ba barium ya, Ba2+ ini membentuk kompleks yang stabil dengan EDTA menjadi Bay2-. Ya, tadi EDTA kita lambangkan dengan diberi lambang Y ya, jadi Bay2-. Kemudian Mg atau magnesium 2+ ini membentuk Mg kompleks Mg Y2- ya. Atau Cu ya, kupri ya Cu2+ ini membentuk kompleks yang stabil dengan EDTA yaitu kompleks Cuy2-. Ya. Kemudian zinc 2+ ini juga bisa membentuk kompleks yang stabil dengan EDTA membentuk zinc atau Zny2-. Ya. Krom 3+ ya, ini yang bervalensi 3 ini menjadi Cry1-. Ya. Kemudian Fe3+ juga membentuk Fey1-, Al3+ menjadi Aly1-. Ya. Jadi ini contoh ion-ion logam atau kation bervalensi 2 dan 3 yang membentuk kompleks dengan senyawa pembentuk kompleks atau komplekson yaitu EDTA ya atau H4Y ya. Nanti akan membentuk kompleks yang stabil yang bisa ditetapkan kadarnya. Nah, di sini pertanyaannya, carilah pH yang menunjukkan perubahan warna ketika indikator berikatan dengan ligan. Ya. Indikator yang perlu dicari adalah Morden Black 2 atau EBT dan juga Murexit. Ya. Jadi dari sini kamu ada yang mau tanyakan dulu untuk penjelasan atau teori dari kompleksometri? Ada yang bertanyakan untuk komplekso, apa bedanya dengan titrasi sebelumnya dan titrasi pengendapan? Kalau kompleksometri itu Suaranya agak terputus ion-ion ya. kompleks loh. Maaf, suaranya bisa Masukkan dikeraskan. Suaranya terputus. Mungkin yang lain ini enggak. Saya suaranya agak terputus tadi. Apa bedanya antara kompleksometri dengan apa namanya? Dengan argentometri? Kalau kompleksometri tadi pembentukan senyawa kompleks yang stabil ya. Kompleks antara ion logam atau kation bervalensi 2 atau yang polivalen ya. Jadi terbentuk senyawa kompleks antara ion logam dengan senyawa pembentuk kompleks. Ya. Ion logam yang bisa ditetapkan contohnya apa saja? Ca2+,
Ya. Contohnya kalau di obat-obat apa untuk ion-ion logam ini misalnya? Kalau di sediaan farmasi yang mengandung ion logam bervalensi 2 contohnya apa? Ba12. Hmm. Apalagi? Natrium, barium. Hmm. Natrium, barium itu bukan bivalen ya. Natrium maaf, kalau barium iya Ba2+. Kalau natrium kan 1+. Jadi dia nggak bisa ditetapkan dengan kompleksometri yang memiliki valensi 1. Obat Ya. antasida, Bu. Antasida. Ada lagi selain Susu. antasida? Misalnya apa yang ion logam yang bisa ditetapkan? Untuk secara kompleksometri dengan senyawa pembentuk kompleks. Tadi juga disebutkan ya, misalnya ada Zn ya. Zn kan banyak kan zinc oksid ya. Terus kemudian ada Al3+ gitu ya, ada alukol. Ada lagi nggak ya ion-ion lain yang digunakan? Ion-ion logam. Ya, nanti kamu coba cari banyak obat-obat yang mengandung ion-ion logam, ya, terutama yang ion-ion obat-obatan mineral, ya, yang bisa digunakan untuk digunakan sediaan farmasi, ya. Kemudian dari kompleksometri tadi kita juga argentometri. Kalau argentometri adalah prosesnya pengendapan ya, pengendapan halida ya, halida Cl-Br-imin dengan perak nitrat, jadi membentuk endapan yang stabil. Kalau kompleksometri ini membentuk kompleks yang stabil, kompleks antara ion logam atau kation yang bermuatan 2+ atau yang polivalen. Jadi ada yang kayak krom ya, krom itu muatannya banyak, +2, valensia bisa +2, +3, +6 gitu ya. Itu bisa ditetapkan dengan dengan kompleksometri karena dia membentuk senyawa kompleks dengan EDTA atau etilen diamin tetraasetat atau sodium etilen diamin tetraasetat ya. Jadi nanti volume EDTA yang dibutuhkan berapa untuk tepat habis bereaksi dengan volume senyawa yang mengandung ion kation. Ya, kation terutama untuk kation yang bervalensi bivalen dan polivalen. Nanti akan membentuk kompleks yang stabil sehingga kita bisa mengukur kadar ion-ion logam tersebut ya. Nah, itu kompleksometri. Ya, jadi beda dengan argentometri. Nah, di sini untuk mengamati titik akhirnya juga titik ekivalen antara atau volume yang tepat bereaksi antara EDTA dengan ion logam tidak bisa diamati secara visual. Jadi kita nggak bisa mengamati titiknya berakhirnya sampai di mana gitu ya. Kita membutuhkan indikator pada kompleksometri yaitu indikator logam. Misalnya tadi ada Morden Black Tea atau Eriochrome Black Tea (EBT) ya. Nanti EBT ini, indikator ini juga akan membentuk kompleks dengan ion logam yang kita tetapkan. Ya. Jadi seperti argentometri juga membutuhkan indikator kalium kromat ya. Jadi akan terbentuk endapan AgCl dan membentuk endapan Ag kromat sebagai titik akhir titrasinya. Kompleksometri juga begitu. Jadi membentuk kompleks antara ion logam dengan dengan
EDTA ya, dan kompleks antara ion logam dengan indikator logam atau EBT. Nah, mana yang lebih dahulu nanti ada teori di bawahnya ya berikutnya. Kalau untuk pengendapan kan berdasarkan hasil kali kelarutan atau KSP-nya ya. Dimana kalau hasil kali kelarutannya lebih besar ya berarti dia akan mengendap lebih dahulu ya. Nah, kemudian tadi kompleks ya, kita menggunakan kelat atau komplekson yaitu EDTA dalam bentuk asam, jadi EDTA acid atau dalam bentuk garam. EDTA natrium atau sodium EDTA, Na2 EDTA ya. Kenapa EDTA yang banyak digunakan? Karena tadi EDTA ini selain dia harganya tidak terlampau mahal bila dibandingkan pembentuk kompleks lainnya, EDTA juga bisa banyak membentuk senyawa-senyawa yang stabil, senyawa kompleks yang stabil. Jadi banyak ion-ion logam dengan EDTA membentuk senyawa kompleks yang stabil dengan EDTA, ya. Sehingga EDTA ini banyak digunakan untuk titrasi kompleksometri. Ya. Kemudian ligan tadi juga disebutkan, ligan tadi merupakan molekul sederhana atau senyawa pembentuk kompleks ya. Jadi ligan ini adalah komplekson atau juga disebut senyawa pembentuk kompleks, merupakan suatu molekul yang sederhana. Nah, ligan ini bisa berfungsi untuk mendonorkan pasangan elektron, ya. Jadi dengan pasangan elektronnya, ya itu untuk ligan. Kemudian dari sini indikator tadi ya, indikator yang digunakan adalah indikator logam. Tadi salah satunya contohnya adalah EBT atau Eriochrome black tea atau Morden black tea. Ya, jadi sama kalau disebut Morden atau EBT. Ya. Jadi pada kompleksometri juga membutuhkan indikator untuk mengukur kadar zat. Ya. Nah, indikator logam ini juga akan menunjukkan perubahan warnanya. Tapi warnanya bisa bervariasi. Ya. Perubahan warna itu terjadi bergantung pada jenis ion logam atau jenis ion logam yang diuji. Ya. Jadi misalnya kita mau menguji Ca dengan indikator logam EBT, ya, ini nanti akan terbentuk warna yang berbeda dengan magnesium EBT. Ya, jadi tergantung dari ion logam yang akan kita uji, gitu. Ya. Indikator logam pada kompleksometri juga disebut dengan metalokromik indikator. Ya, jadi indikator ini pada dasarnya EBT itu merupakan suatu molekul organik, ya, suatu senyawa molekul organik yang larut dalam air. Ya. Jadi merupakan suatu senyawa yang larut dalam air, molekul organik yang larut dalam air. Nah, contohnya selain EBT itu ada misalnya ada kalsein, ya, ada hematosilin, ada kurkumin, ya. Jadi ini merupakan indikator lain, ya, yang bisa digunakan untuk titrasi kompleksometri selain EBT, ya, atau Morden black tea. Kemudian ini contohnya ion-ion logam atau kation yang dapat membentuk kompleks dengan EBT, ya, dengan EDTA, maaf, dengan senyawa membentuk kompleks EDTA atau etilendiamin tetraasetat atau dalam bentuk garamnya tadi, ya, akan membentuk kompleks-kompleks yang stabil. Nah, di sini tugasnya adalah mencari pH, ya, yang menunjukkan perubahan warna ketika indikator
ini berubah warna gitu ya. Jadi cari pH yang menunjukkan perubahan warna ketika indikator ini berikatan dengan ligan ya. Indikator yang perlu dicari adalah Modern Black Tea ya. Jadi Modern Black Tea dalam larutan Modern Black Tea ini kalau dalam larutan kuat ya, biasanya dia akan berpolimerisasi ya. Berpolimerisasi dengan hasil warnanya merah coklat. Jadi kalau kita pakai EBT atau Modern Black Tea ya, dalam larutan-larutan kuat Modern Black Tea ini akan berpolimerisasi ya, menghasilkan warna merah coklat. Biasanya tidak dipakai pada titrasi di suasana asam. Ya, jadi kalau EBT biasanya tidak digunakan untuk titrasi kompleksometri dalam suasana asam kuat, misalnya pH lebih kecil dari 6,5 gitu ya. Jadi digunakan pada titrasi yang pH-nya lebih dari 7. Jadi pada pH basah biasanya ya. Pada pH basah misalnya 7 sampai dengan 7 ke atas gitu, 7 sampai dengan 11 biasanya Modern Black Tea ini. Karena jadi untuk menjaga kestabilan pH ini menggunakan buffer ya, menggunakan larutan penyangga atau larutan yang menjaga kestabilan pH supaya tetap basah gitu ya. Ini contohnya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut kamu bisa mencari pH perubahan indikator karena pengaruh pH ya. Jadi saya sebutkan bahwa Modern Black Tea dalam larutan asam kuat ya, ini dia cenderung berpolimerisasi ya. Berpolimerisasi dengan warna yang agak sulit diamati titik akhirnya. Warnanya menjadi merah coklat ya. Sehingga kalau melakukan titrasi kompleksometri dalam suasana asam kuat atau pH-nya kurang dari 6 ya, itu tidak tepat gitu menggunakan EBT ya. Jadi indikator EBT ini lebih tepat digunakan pada titrasi kompleksometri pada pH basah. Jadi pada pH basah itu EBT lebih pas gitu ya, karena tidak berpolimerisasi ya. Jadi pada pH 7 sampai dengan 11. Sedangkan kalau pH-nya asam, dia lebih mudah berpolimerisasi ya. Molekul-molekul yang akan membentuk rantai yang lebih panjang gitu. Sehingga nanti warna titik akhir titrasinya sulit diamati kalau pada suasana asam kuat ya, atau pH lebih kecil dari 6 ya. Itu untuk Modern Black Tea. Ya, jadi kalau pH-nya kurang dari 6 atau pH asam kuat, itu warnanya merah coklat ya. Nah, yang lebih baik kalau dilakukan pada suasana basah. Itu hanya pendahuluan ya. Untuk detailnya bisa kamu cari referensinya. Nah, kalau Murexit juga bagaimana gitu untuk pemakaian indikator Murexit pada kompleksometri ya. Ini juga memiliki warna yang berbeda pada pH tertentu ya. Jadi dia lebih pas digunakan pada pH yang berapa ya. pH asam, asamnya berapa, atau basahnya berapa ya untuk Murexit. Kemudian kita masuk ke tadi sedikit teorinya tentang titrasi kompleksometri ya. Nah, untuk titrasi kompleksometri, jadi udah pengertiannya tadi sudah ada ya, ligan, kemudian ligan, kemudian kelat atau komplekson ya. Apa itu kompleksometri? Tadi sudah dijabarkan di depan. Jadi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam bivalen atau bervalensi 2 atau ion logam polivalen. Ya, jadi akan terbentuk senyawa kompleks yang stabil antara ion logam bivalen atau polivalen ya dengan senyawa pembentuk kompleks. Misalnya tadi senyawa pembentuk kompleksnya adalah EDTA atau Na2-EDTA. Ion logam cukup banyak yang bervalensi 2 yang bisa ditetapkan dengan kompleksometri, misalnya
Ca2+, Mg2+, Bi2+, zinc 2+, Pb2+, Mn2+, dan seterusnya. Ya, jadi ion-ion logam, senyawa yang mengandung ion logam. Ya. Pada obat-obatan, senyawa ion logam atau kation bervalensi 2 ini juga cukup banyak. Misalnya tadi pada kalsium laktat, pada obat-obat antasida, ya, pada obat penambah darah, misalnya ferrosisulfat, dan seterusnya. Ya, Fe2+ itu juga bisa ditetapkan kompleksometri. Jadi akan membentuk kompleks yang stabil dengan EDTA. Pada titrasi kompleksometri juga menggunakan indikator untuk mengamati titik akhirnya. Ya, indikator ini ada kompleksometri merupakan indikator logam, di mana indikator logam juga akan membentuk kompleks dengan ion bermuatan positif atau ion-ion logam bermuatan positif yang sering disebut dengan kation, ya, bermuatan positif 2 atau polivalen. Ya, jadi patokannya bivalen, ya. Kalau yang muatannya cuma +1, ini tidak bisa ditetapkan dengan kompleksometri, ya, karena nggak bisa membentuk senyawa kompleks yang stabil dengan EDTA atau sodium EDTA. Titrasi kompleksometri, ya, titrasi kompleksometri ini juga ada metode titrasi langsung, ya, metode titrasi balik atau titrasi tidak langsung. Ya. Sama seperti asam basa, ya, asidimetri atau alkalimetri, ya, kemarin, atau titrasi redoks seperti yodimetri, ya, itu juga ada titrasi langsung dan titrasi balik atau titrasi tidak langsung. Ya. Kalau titrasi langsung berarti dia langsung dititrasi dengan asamnya. Kalau kamu masih ingat asidimetri kemarin. Jadi yang langsung dititrasi dengan asam. Jadi asamnya di sini terdapat pada bertindak sebagai titran, ya. Jadi langsung dititrasi dengan asam. Sampelnya bersifat basa, ya. Sedangkan kalau titrasi balik atau titrasi tidak langsung, ya, asamnya ditambahkan dulu secara berlebih ke dalam sampel yang bersifat basa, ya. Kemudian kelebihan asamnya dititrasi dengan larutan basa. Jadi itu titrasi tidak langsung, ya. Titrasi tidak langsung atau titrasi balik. Titrasi balik ini dilakukan apabila titik akhirnya agak sulit diamati, ya, kalau menggunakan titrasi langsung. Jadi menggunakan titrasi balik, ya. Walaupun pengerjaannya mungkin lebih agak sedikit ribet, ya, bila dibandingkan titrasi langsung. Untuk kompleksometri juga ada titrasi langsung, ada titrasi balik. Jadi langsung ditambahkan dengan EDTA atau EDTA-nya ditambahkan secara berlebih kepada ion logam, kemudian EDTA ini akan dititrasi lagi dengan ion logam yang lain. Gitu. Ya. Nah, jadi ada metode titrasi langsung, ada metode titrasi balik, dan pada kompleksometri ini karena ion logam juga banyak senyawa yang tidak hanya mengandung satu ion logam, bisa terdiri dari beberapa ion logam, ini membutuhkan senyawa yang bisa bersifat sebagai masking atau penutup, masking atau demasking agent, jadi senyawa yang bisa menutupi ion logam yang mau kita tetapkan, ya. Jadi ada penambahan masking atau demasking agent apabila ada ion logam lain yang mengganggu penetapan ion logam bivalen yang mau kita uji. Jadi ditambahkan senyawa masking atau bila mau dibuka lagi dengan demasking agent, ya. Yang pertama, titrasi kompleksometri metode langsung, ya. Jadi yang pertama kita melakukan standarisasi EDTA, ya. Jadi untuk mendapatkan normalitas atau molaritas dari EDTA yang sesungguhnya, EDTA ini dilakukan dulu atau dibakukan dulu, ya, distandarisasi dengan senyawa lain untuk mendapatkan molaritas dan normalitas EDTA yang sebenarnya, ya. Misalnya di sini untuk standarisasi Na2 EDTA ini kita membutuhkan bahan-bahan seperti
zinc granul atau granul seng 0,8 gram, kemudian berlangsung dalam ditambahkan dengan HCl encer ya 12 mili, kemudian air bromin. Air bromin ini adalah 3 mili BR2 dalam 100 ml air ya, sebanyak 5 mili air brominnya. Kemudian ditambahkan dengan perlaut lain yaitu NaOH2n 20 mili, dan ada buffer amoniak untuk menjaga kestabilan pH. Ya, di sini menggunakan buffer amoniak karena pH titrasi berlangsung dalam suasana basah kuat. Ya, itu pH-nya sama dengan 10. Kemudian buffer amoniak ini bisa dibuat dari 5,4 gram amoniak klorida yang ditambahkan dalam 70 mili amonium hidroksida. Ya, jadi buffer amoniak itu campuran antara amonium klorida NH4Cl dengan amonium hidroksida. Ya, dalam 100 ml air itu diperoleh larutan buffer amoniak atau larutan penyangga amoniak yang menjaga kestabilan pH larutan agar pH-nya tetap 10 ya, pH basah ya. Indikator yang digunakan di sini adalah EBT atau Morden Black 2 ya, di mana kalau tidak disediakan bisa dibuat dari MBT atau Morden Black 2 ya, Black T ini sebanyak 0,2 bagian dengan NaCl ya. Dan di sini yang digunakan Morden Black Tea-nya dalam bentuk padat ya, jadi 50 mg. Dan sebagai larutan titrannya adalah Na2-eta 0,05 m ya, molarit. Na2-etanya 0,05 m. Di sini untuk kompleksometri ini tidak berat ekivalen tidak berpengaruh ya. Jadi sama seperti argentometri, ini tidak berat ekivalen itu sama dengan berat molekul ya. Lain dengan asam basa atau asidi alkalinimetri dan reduksi oksidasi. Itu tetap harus diperhitungkan berat ekivalennya ya. Tetap diperhitungkan berapa molekul H+ atau molekul OH- yang bereaksi ya. Atau berapa banyak elektron yang digunakan atau yang dilepaskan kalau untuk redoks. Tapi kalau untuk kompleksometri, berat ekivalen sama dengan berat molekul. Jadi M sama dengan N ya. Molaritas sama dengan normalitas ya. Jadi kembali lagi bahwa EDTA ini bisa distandarisasi lebih dahulu atau dibakukan lebih dahulu untuk mendapatkan molaritas EDTA yang sebenarnya ya. Untuk menstandarisasi EDTA kita bisa menggunakan granul zinc ya atau butiran seng ya, di mana butiran seng ini lebih mudah larut dalam HCl encer ya, dan air bromin gitu ya. Kemudian membutuhkan buffer amoniak ya. Jadi untuk reaksi kompleks antara EDTA dengan zinc itu dalam suasana basah membutuhkan buffer amoniak ya. HCl ini tujuannya untuk melarutkan zinc granul ya, untuk melarutkan zinc granul, begitu juga dengan air brominnya ya. Air bromin dan nanti dinetralkan dengan NaOH2n ya. 2n 20 mili. Jadi di sini tetap ditambahkan basa 2n sebanyak 20 mili ya. Kemudian larutan ini ditambahkan buffer amoniak atau larutan penyangga amoniak, dan ditambahkan indikator ya, indikator Morden Black 2 atau indikator EBT ya. Baru dititrasi dengan EDTA atau Na2-EDTA yang akan kita ketahui berapa molaritas yang sebenarnya ya. Jadi cara kerjanya kita timbang dulu zinc granul ya, sebanyak 0,8 gram ya, kalau sesuai dengan farmakope USP, farmakope Belanda ini secara standarisasinya. Jadi dengan menimbang 0,8 gram zinc granul ditambahkan 12 mili HCl, ditambahkan 5 tetes air brom ya, atau ekivalen dengan 5 mili air brom. Kemudian ditambahkan
dididihkan sebentar ya supaya zinc butiran atau serbuk zinc ini larut dengan baik ya. Kemudian ditambahkan Aquades ya, at 200 ml dalam labur ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan larutan baku primer, yaitu larutan zinc gitu ya, larutan Zn yang akan kita gunakan untuk membakukan EDTA ya. Nah, pipet 20 ml larutan zinc ya yang tadi, dan kita tambahkan dengan dinetralkan dengan NaOH 2N sedikit-sedikit ya. Jadi HCl tadi untuk melarutkan zinc, juga air bromin, dan HCl ini untuk melarutkan bromin ya, untuk melarutkan zinc ya. Kemudian dinetralkan dengan NaOH ya. Dengan NaOH kemudian ditambahkan dengan Aquades ya, baru kita tambahkan dengan buffer amoniak ya. Tadinya awalnya terbentuk endapan ya, zinc dengan NaOH. Tapi kemudian kita tambahkan buffer amoniak, selain untuk menjaga kestabilan pH, endapan zinc oksid tadi juga akan larut ya, akan larut, dan kita tambahkan dengan tambahkan lagi dengan buffer amoniak ya. Kemudian larutan tersebut kita tambahkan indikator MBT atau EBT ya, etiochromlecti, indikator logam. Kita titrasi dengan Na2 eta atau dengan eta 0,05 M ya, sehingga terjadi perubahan warna menjadi hijau. Ya, jadi kompleks antara zinc dengan EDTA ini membentuk warna hijau ya dengan indikator EBT ya. Di sini kestaraannya setiap 0,003269 gram zinc atau serbuk zinc atau granul zinc setara dengan 1 mili 0,05 M EDTA ya. Jadi pembakuan EDTA-nya dengan menggunakan serbuk zinc yang telah dilarutkan dengan HCl dan air bromin dan dinetralkan dengan NaOH ya. Dan dijaga kestabilan pH-nya dengan buffer amoniak. Karena kompleks yang terbentuk antara zinc dengan EDTA itu berlangsung dalam suasana basa kuat, yaitu pH-nya 10. Ya. Dan tidak lupa ya menambahkan indikator untuk mengamati titik akhir titrasi. Ya. Kemudian contoh untuk kompleksometri adalah misalnya menentukan kadar kalsium klorida dihidrat ya atau 2H2O. Jadi CaCl2 2H2O ya. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan pasti CaCl2 dihidrat yang akan kita tetapkan berapa kadarnya. Kemudian juga CaCl2 dihidrat ini dilarutkan dengan asam klorida encer sebanyak 3 ml. Kemudian sebagai titrannya, karena titrasi langsung, yaitu Na2 EDTA 0,05 M, ya. Kemudian larutan CaCl2 dihidrat dalam HCl ini dinetralkan dengan NaOH, dan di sini menggunakan indikator kalkon. Jadi indikator logamnya adalah indikator kalkon, ya. Di mana kalkon bisa dibuat dibuat dulu ya, campuran antara kalkon dengan natrium sulfat anhidrat ya. Jadi cara kerjanya seperti biasa, kita timbang dulu kalsium klorida dihidrat atau CaCl2 2H2O ini dilarutkan dalam Aquades. Jadi setelah ditimbang sebanyak 0,15 gram dilarutkan dalam 50 ml Aquades. Nah, ini baru kita titrasi dengan EDTA hingga mendekati titik akhir titrasi. Ya. Jadi indikatornya atau penetralannya ini setelah kita titrasi dulu, sebagian ya kita titrasi dengan EDTA menjelang titik akhir, kemudian tambahkan 8 mili NaOH dan indikator kalkon. Baru titrasinya kita lanjutkan menjadi larutan pink, awalnya pink berubah menjadi biru. Ya. Jadi ini contoh titrasi
kalsium klorida dihidrat secara kompleksometri langsung, ya. Cuma dengan metode yang sedikit berbeda karena titrasinya ini dilakukan secara bertahap, ya. Jadi setelah dilarutkan dulu dengan Aquades, kemudian menjelang titik akhir diberhentikan titrasinya, baru kita netralkan dengan NaOH dan campuran kalkon dengan indikator kalkon. Ya, titrasi kita lanjutkan sampai titik akhir, ya, di mana terjadi perubahan warna dari merah muda menjadi biru. Ya. Ini contoh untuk penetapan kadar kalsium klorida secara kompleksometri langsung. Ya. Di sini mungkin masih kurangnya dengan HCl, ya. Jadi timbang secara akurat 0,5 gram dihidrat, kemudian ditambahkan dengan HCl karena lebih mudah larut dalam HCl, dan ditambahkan dengan Aquades, ya. Nah, baru dititrasi dengan Na2-EDTA sebelum titik akhir titrasi. Jadi artinya titik akhir titrasi ini kita bisa hitung dulu, kita trial. Kalau 0,15 gram ini kurang lebih membutuhkan berapa mili EDTA. Jadi sebelum X mili itu titrasinya kita berhentikan dulu, ya, kita netralkan dulu dengan NaOH dan tambahkan indikator. Baru kita titrasi kembali, ya, sampai diperoleh perubahan warna dari merah muda menjadi biru, ya. Jadi kompleks antara kalsium dengan EDTA itu warnanya adalah biru, gitu, ya. Kalau zinc tadi warnanya hijau dengan EDTA. Ya. Jadi untuk kadar CaCl2 tadi kadarnya kita mereaksikan dulu antara kalsium dengan EDTA, ya. Ca dengan EDTA, ya. Ini bisa dilambangkan dengan X atau Y, ya. EDTA-nya etilendiamin tetraasetat, ya. Jadi H2X atau H2Y itu sama, ya, tadi di depan. Jadi kalsium dari CaCl2 ini bereaksi dengan EDTA, ya. Ini akan membentuk kompleks CaX, ya. CaX 2 men, ya. Jadi CaX plus 2H plus. Jadi ini hanya 2, ya. Ini 2H plus. Muatan kiri dan kanan harus sama, kan, harus sama-sama dengan 0, ya. Jadi di sininya 2 plus tambah 2 min 0, ini juga 2 min tambah 2 plus 0, ya. 2H plus 2 ini sama dengan 0, ya. Jadi bisa kita tuliskan CaCl2 dihidrat 2H2O itu setara dengan Ca2 plus, ya, setara dengan EDTA atau natrium EDTA, ya. Jadi CaCl2 setara 2H2O setara dengan Ca2 plus, ya, atau setara dengan sodium atau asam atau EDTA, ya, Na2H2X 2H2O, ya. Karena tadi M polaritas sama dengan normalitas, makanya Be-nya itu sama dengan 1, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa pada kompleksometri molaritas sama dengan normalitas. Berat ekivalen tidak berpengaruh terhadap reaksi atau titrasi kompleksometri, ya. Sehingga dari sini kita bisa masukkan perhitungan berapa persen kadar kalsium klorida 2H2O, ya, di mana kalsium klorida 2H2O tadi setara dengan natrium EDTA, ya, setara dengan natrium EDTA atau dengan EDTA-nya sendiri, ya. Jadi untuk karena setara berarti volume kali molaritas EDTA yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan kalsium klorida, ya, V kali M atau gram ekivalen dari EDTA itu dikali berat molekul, ya, Bm dari kalsium klorida untuk mendapatkan gramnya, ya, dikali 100 karena persen dalam 100 gram dalam 100 mili per berat kalsium klorida atau bobot sampel, ya.
Jadi persen adalah gram dalam 100 ml. Kalsium klorida 2H2O setara dengan mol atau ekuivalen dengan EDTA, ya. Natrium etilen diamin tetraasetat atau etilen diamin tetraasetat, yaitu volume kali molaritas. Nah, volume yang dibutuhkan untuk volume EDTA yang dibutuhkan untuk tepat reaksi dengan kalsium klorida tadi adalah 20 mili, ya, kalau pernyataan di depan tadi. Ya. Ini tadi disebutkan nggak di sini? EDTA-nya di sini nggak disebutkan ya. Jadi membutuhkan 20 mili EDTA. Jadi EDTA titrasi hingga larutan emping berubah menjadi biru. Jadi volume EDTA yang dibutuhkan di sini sebanyak 20 mili, ya. Ini harusnya ditulis. Jadi 20 mili misalnya, ya ini masih ada misalnya. Misalnya EDTA hasil titrasi sebesar 20 mili, maka kadarnya ya tinggal dimasukin aja. Volumenya 20 mili dikali molaritas EDTA tadi 0,05 M dikali BM kalsium klorida dari farmakope diketahui BM CaCl2 2H2O itu 147,02 ya dikali 100 per berat kalsium klorida, ya. Berat kalsium klorida tadi yang ditimbang adalah 0,15 gram, ya, atau 150 mg, sehingga diperoleh kadar dari kalsium klorida adalah 98,02%. Gitu ya. Ini contoh titrasi kompleksometri secara langsung, yaitu menetapkan kadar kalsium klorida, ya. Berapa persen kadar klorida CaCl2 2H2O yang ditetapkan secara kompleksometri langsung, ya, dengan EDTA dan indikatornya tadi indikator kalkon, ya, misalnya. Nah, itu untuk titrasi langsung, ya. Kemudian untuk berikutnya adalah titrasi langsung dengan menetapkan magnesium sulfat heptahidrat, ya. Heptahidrat 0,3 gram. Jadi ini MgSO4, ya. Kita lihat di sini, ya. MgSO4 7H2O, ya. Jadi magnesium sulfat ini kan Mg-nya tuh Mg2+, ya, ion logam bermuatan 2+. MgSO4 7H2O 0,3 gram dilakukan pada ditambahkan dengan buffer amoniak pada pH 10, ya. Kemudian dan kemudian dititrasi dengan EDTA menggunakan indikator MBT, ya, sebanyak 0,1 gram. Jadi ini juga indikatornya diberikan dalam bentuk padat, ya, 0,1 gram, bukan larutan. Mg sulfat 7H2O ditimbang secara akurat, kemudian dilarutkan dalam Aquades dan ditambahkan dengan buffer amoniak, ya. Tadi berlangsung dalam suasana basah kuat, ya, pada pH 10. Ditambahkan dengan indikator, tadi indikatornya adalah MBT, kemudian dititrasi dari EDTA. Jadi ini contoh titrasi langsung, ya. Sama seperti persoalan kalsium tadi, ya. Kita mencari berapa kadar dari Mg atau ion logam Mg2+ yang ada pada Mg sulfat 7H2. Jadi kalau kita reaksikan Mg2+ dengan H2X2- itu membentuk kompleks MgX2- plus 2H+, ya. Jadi muatan kiri sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu harus 0, ya. Mg sulfat 7H2O setara dengan Mg2+ setara dengan kompleks MgX2-, ya, atau setara dengan Na2H2X2H2O, ya. Jadi diketahui Be-nya sama dengan 1, ya. Jadi berat ekivalen pada kompleksometri ini molaritas sama dengan normalitas atau sama dengan 1, ya. Diketahui N atau M EDTA
itu 0,05 M ya. Di depan juga sudah disebutkan. EDTA-nya ini 0,05 M ya. Kemudian magnesium sulfat karena sama dengan EDTA juga 0,05 M ya. Sehingga kita masukkan juga ke rumus untuk mendapatkan persen Mg sulfat. Mg sulfat setara dengan EDTA atau sodium EDTA tergantung dari titran yang digunakan, yaitu volume dikali normalitas atau molaritasnya dikali Be ya, tapi Be juga bisa tidak perlu dituliskan karena Be juga sama dengan 1 ya, dikali Bm dikali 100 per berat magnesium sulfat yang ditimbang ya. Seandainya atau misalkan volume EDTA itu 30 mili yang bereaksi dengan Mg sulfat, maka kadar Mg sulfat ini kita bisa masukkan ya, volume EDTA-nya 30 mili, normalitas atau molaritas EDTA atau Na2-EDTA-nya 0,05 dikali 1 atau tidak usah dituliskan tidak apa-apa karena sama dengan 1 ya. Bm dari Mg sulfat 7H2O 120,38 dikali 100 ya per berat sampel 300 didapatkan kadar Mg sulfat 60,19 ya. Itu cuma salah satu contoh titrasi, dua contoh ya titrasi kompleksometri secara langsung atau langsung dititrasi dengan EDTA ya. Nah, berikutnya kamu mencari prosedur kerja penentuan kadar magnesium klorida dan zinc klorida, MgCl2 dan ZnCl2 ya. Kemudian kamu tentukan kadar MgCl. Kalau tadi kita contohnya adalah CaCl2 dan Mg sulfat ya, contoh titrasi langsung. Kalau tugasnya adalah mencari kadar MgCl2, magnesium klorida heksahidrat 6H2O ya. Bm 203,3 jika volume NaETA yang dibutuhkan itu sebesar 19 mili. Jadi sama ya dengan contoh ya. Cuma bedanya kalau di contoh menetapkan kadar Mg sulfat 7H2O, di latihan soal menghitung kadar MgCl ya. MgCl2 6H2O. Ini Bm-nya sudah diketahui 203,30 ya. Dan volumenya untuk NaETA 0,05 N atau 0,05 M sebesar 19 mili. Kalau tadi kan contohnya 20 mili ya atau 30 mili. Ini contohnya diketahuinya volumenya sebesar 19 mili ya. Terus juga sama dengan contoh soal menentukan kadar zinc klorida ya. Kalau tadi kan CaCl2 MgSO4. Kalau ini kita menentukan kadar MgCl2 dan zinc klorida ya. Jadi hampir sama aja, cuma beda senyawanya aja ya. Kemudian tadi ada istilah masking dan demasking agent ya. Komplekson atau zat pembentuk kompleks seperti Na2-EDTA atau EDTA ini akan banyak membentuk kompleks yang stabil dengan berbagai logam ya. Jadi EDTA ini banyak dipakai untuk titrasi kompleksometri karena dia banyak membentuk senyawa kompleks yang stabil dengan logam-logam bervalensi 2 atau logam polivalen, ion logam polivalen ya. Jadi jika dalam satu sampel itu mengandung lebih dari satu kation logam ya, karena dalam satu sampel misalnya dalam mineral itu kan nggak cuma dalam suatu sediaan infus gitu ya, atau dalam sediaan larutan elektrolit ya, itu kan tidak hanya mengandung satu ion logam saja, tapi bisa lebih dari satu ion logam. Sehingga ion logam ini dapat mengganggu pengujian ion logam yang akan kita uji gitu ya, karena terdiri dari banyak ion logam lain ya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan senyawa
yang bisa mengeliminasi ya kemungkinan ketidakmurnian dalam pengujian. Ya, jadi senyawa tersebut ya disebut dengan masking agent. Masking itu apa ya? Masker penutup. Jadi senyawa yang bisa menutupi atau bisa mengeliminasi ion logam lain yang mengganggu penetapan ion logam yang akan kita uji. Ya, paham ya maksudnya masking agent. Nah, syarat sebagai masking agent antara lain pertama, masking agent ini dapat bereaksi melalui pengendapan. Ya, jadi masking agent ini bisa bereaksi dengan ion logam lain melalui endapan, jadi bisa membentuk endapan. Sedangkan ion logam yang mau kita uji tidak mengendap, gitu ya. Masking agent bisa membentuk kompleks yang lebih stabil dibandingkan dengan ion logam yang mau kita uji dengan EDTA. Ya, jadi masking agent ini harus membentuk kompleks yang lebih